Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyu Ismiasa. Saya akan menjelaskan pada video kali ini tentang hormon endokrin. Seperti yang kita ketahui, hormon itu merupakan sesuatu yang dikeluarkan sebuah produk. Nah, kalau endokrin, dia tidak membutuhkan pembuluh, sedangkan eksokrin, dia membutuhkan pembuluh. Saya akan mempresentasikan tentang beberapa hormon endokrin. Hormon endokrin. Mungkin teman-teman tahu ini gambar apa. Ini merupakan gambar dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan yaitu hormon tiroid. Tetapi kelenjar tiroid juga menghasilkan yaitu hormon kalsitonin. Nah, letaknya pada kelenjar tiroid itu ada di sekitar leher, mungkin pada pria itu agak di bawah jakunnya. Nah, kemudian di belakang dari hormon tiroid ini atau di belakang kelenjar tiroid ini ada sebuah kelenjar bentuknya bulat di pinggir-pinggirnya. Nah, ini namanya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan yaitu hormon paratiroid. Nah, fungsi dari hormon tiroid ini adalah untuk aktivitas metabolisme. Nah, jika kita kelebihan hormon tiroid, maka dikenal dengan hyperthyroidism. Nah, orang yang hyperthyroid berarti dia adalah kelebihan metabolisme, ya kan? Nah, jika dia kelebihan metabolisme, yang terjadi pada orang tersebut adalah penurunan berat badan. Jadi orang itu kurus. Sebaliknya, jika dia itu terkena atau kurang tiroid, maka dikenal dengan sebutan hypothyroidism. Nah, orang yang kena hypothyroidism ini penurunan dari metabolisme. Dan yang pastinya orang tersebut adalah orang yang gemuk atau peningkatan berat badan. Sekarang hormon tiroid ini pada anak-anak atau pada masa anak di dalam perut ibunya menghasilkan
Tujuannya untuk menghasilkan pertumbuhan otak dan tumbuh kembangnya. Jadi inilah fungsi hormon pada anak dan pada masa bayi di dalam perut ibunya. Sedangkan sekarang yaitu hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini fungsinya adalah untuk untuk mengontrol pertumbuhan dari kalsium atau Ca++. Dia itu mengontrol jumlah dari kalsium. Sedangkan pada kalsitonin yang ada di kelenjar tiroid, yaitu fungsinya adalah untuk kebalikannya, menurunkan kalsium. Jadi ada fase homeostatis dalam tubuh kita agar tidak terjadi kelebihan kalsium, maka kalsitonin yang akan menghambat, dan jika tubuh kita kekurangan kalsium, maka paratiroid yang akan meningkatkan kalsiumnya atau mengeluarkan produknya. Kalsitonin itu terjadi pada pembuluh darah. Jika pada usus, kalsitonin akan menghambat penyerapan dari si kalsium. Dan pada tulang, dia akan menyimpan kalsium sehingga dia menghambat osteoklas dan menstimulasi osteoblas. Kemudian ada lagi kelenjar yang menghasilkan hormon. Ini bentuknya seperti daun. Yaitu kelenjar pankreas. Ini kebanyakan batangnya. Nah, pada kelenjar pankreas ada seperti titik-titik di sini. Ini disebut dengan islet of Langerhans. Nah, pada pankreas ada hormon endokrin juga ada, hormon eksokrinnya juga ada. Kalau dia hormon eksokrin, dia akan keluar melalui pembuluh yang di tengah-tengah ini. Kemudian dia akan keluar melalui langsung ke usus. Ini usus. Ini adalah termasuk hormon eksokrin. Sedangkan hormon endokrin dia akan ada di sekitar sini pembuluh darahnya. Yang langsung di dalam dari pankreasnya. Nah, yang kita kenal dengan sel A dan sel beta. Sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin. Glukagon fungsinya untuk meningkatkan
level dari gula darah, sedangkan insulin berarti lawannya glukagon, yaitu menurunkan gula darah. Jadi ketika seseorang itu terkena diabetes, maka hormon insulinnya itu tidak ada, sehingga gula darah yang ada di dalam darah tidak bisa diturunkan. Kemudian ada yaitu hormon kelenjar yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, pada ginjal, hormon yang dihasilkan adalah EPO atau eritropoietin. Nah, fungsinya eritropoietin ini untuk menstimulus bone marrow yang ada di tulang untuk pembentukan sel darah merah. Jadi dia akan menstimulus bone marrow. Bone marrow itu letaknya di epifisis dari tulang dan akan menghasilkan sel darah merah. Nah, jika seseorang itu kelebihan dari sel darah merah, inilah yang disebut dengan polisitemia. Kemudian kita ketahui lagi kalau kalsium didapat dari makanan dan juga dari kulit. Nah, kalau kulit berarti asupannya dari sinar matahari. Nah, kalsium, jika tubuh kekurangan kalsium, maka ginjal kita akan memproduksi yang disebut dengan kalsitron. Nah, jika kita kekurangan kalsium, maka ginjal akan memproduksi kalsitron untuk mengeluarkan vitamin D-nya. Nah, orang yang kekurangan vitamin D akan terjadi yang namanya kanker dan multiple sclerosis. Kemudian ada lagi yang dihasilkan oleh ginjal, yaitu renin. Renin ini juga menghasilkan angiotensin. Nah, fungsi renin ini mengatur dari tekanan darah. Jika seseorang itu kelebihan reninnya berlebih, maka tekanan darahnya akan meningkat. Blood pressure. Nah, kemudian di atas dari ginjal ini ada yang disebut dengan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal
bentuknya seperti ini. Nah, di luar ini bagian dari korteksnya. Di dalamnya dari kelenjar adrenal ada bagian namanya medulanya. Nah, pada kelenjar adrenal ini menghasilkan beberapa hormon. Nah, hormon yang ada di pinggir, yang di dekat korteks ini, dia adanya di bagian superficial. Nah, ini disebut dengan hormon aldosteron. Nah, di antara korteks dan medula ada juga hormon, yaitu dinamakan dengan hormon hidrokortison atau disebut dengan kortison. Nah, di bagian dalam atau di bagian medulanya ada di sini nih pinggir-pinggirnya. Ini dinamakan dengan hormon androgen. Nah, di dalam dari medula itu juga ada hormon, yaitu hormon epinefrin. Atau disebut dengan adrenalin. Nah, di dalam pun juga ada, yaitu norepinefrin juga. Jadi di dalam medula adrenal itu bukan saja menghasilkan epinefrin, juga menghasilkan norepinefrin dan noradrenalin. Nah, kemudian kita beralih kepada fungsinya. Untuk aldosteron, fungsinya adalah untuk stimulasi dari sodium dan yaitu mineral kortikoid. Kalau hidrokortison, dia itu adalah hormon stres. Juga dia menghasilkan peningkatan gula darah dan meningkatnya protein. Nah, pada androgen ini merupakan hormon tipe laki-laki. Jadi seperti ada kumis, jenggot,
kemudian kumis, jenggot, jakun, itu termasuk dari hormon androgen. Nah, pada wanita juga menghasilkan hormon androgen juga, tetapi fungsinya itu untuk tumbuhnya bulu halus, juga pada bagian pada wanita juga ada kumis tipis. Nah, itu karena produksi androgensnya juga agak berlebihan. Tetapi dia juga menghasilkan pada wanita bulu halus pada kemaluan dan memberikan seks pada wanita. Itu adalah hormon androgens. Kemudian yang terakhir adalah gonads. Nah, gonads ini merupakan kelenjar. Gonads itu merupakan hormon yang dikeluarkan oleh jenis kelamin. Nah, kalau pada perempuan itu mengeluarkan ovarium. Kalau pada laki-laki yaitu testis. Nah, hormon reproduksi pada wanita itu terletaknya internal, sedangkan pada laki-laki eksternal. Nah, hormon yang dihasilkan oleh ovarium yaitu oestrogen atau estrogen. Dan juga progesteron. Nah, pada estrogen dia itu fungsinya untuk siklus menstruasi. Nah, dibantu juga oleh progesteron dan juga pada progesteron menghasilkan seks sekunder pada wanita. Nah, pada testis atau pria ada yang disebut dengan hormon yang dibantu oleh tubuh, yaitu hormon testosteron. Dan juga tadi dibantu oleh hormon androgen. Dia menghasilkan bulu atau rambut dan juga otot pada laki-laki, dan juga jakun, dan juga testis ini menghasilkan sperma. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.